Situasi Kamtibmas di wilayah Pasuruan di masa pandemi, lebih khusus lagi pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini relatif kondusif pada skala makro. Namun menjadi perhatian khusus dari aparat kepolisian Polres Pasuruan itu adalah meningkatnya beberapa kategori kejahatan jalanan yang ini sepertinya diwarnai oleh tuntutan kebutuhan dasar dari masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan pokok, makan, minum itu masih belum bisa tercukupi dengan baik. Saya berharap Kamtibmas yang merupakan tanggung jawab bersama ini tidak hanya dibebankan kepada kepolisian, tapi saya berharap masyarakat bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri, dan Babin Kamtibmas yang melekat di masing-masing desa di 254 desa di 17 kecamatan ini bisa dijadikan sebagai mitra, partner dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan tinggal kita masing-masing. Kalau yang masuk di dalam catatan laporan kepolisian itu lebih diwarnai oleh kejahatan-kejahatan street crime seperti curat, curas, curanmor, dan bahan peledak. Itu yang tren di bulan Ramadan di beberapa tempat. Itu masyarakat masih memiliki budaya bahwa bepergian itu tidak percaya diri kalau tidak membawa senjata tajam. Bepergian tidak merasa percaya diri kalau tidak membawa bondet atau granat rakitan itu. Terus kemudian masih adanya niat dari pelaku yang memang ingin menguasai barang milik orang lain, sehingga curanmor termasuk juga beberapa TKP curas itu masih terjadi. Kami berusaha untuk optimal melakukan analisa terhadap anatomi kejahatannya, sehingga waktu kejadian dan lokasi kejadian itu bisa kita identifikasi dan mengarahkan patrol beat kita ke lokasi tersebut sebagai upaya preventif dengan tidak meninggalkan kualitas upaya represif dalam penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Kalau hipnotis itu hipnotisnya orang yang mau mokel itu, Mas. Jadi orang alasan masuk ke warung, laporan ke Polres, bilang katanya masuk warungnya nggak sadar kena hipnotis, sadarnya begitu sudah kenyang kali. Di beberapa negara, second wave dan third wave, baik di Eropa maupun Asia, terutama di India yang kita lihat di media, sama-sama kita melihat dan bisa mengakses informasi tersebut bahwa begitu cepatnya mutasi virus COVID-19 ini ke varian baru. Nah, B117 yang ada di India itu dikhawatirkan akan juga bisa menular ke Indonesia kalau kemudian kita tidak melakukan upaya-upaya preventif yang menggunakan pola preventive strike. Saya berharap himbauan dari pemerintah bahwa tahun ini kita tidak ada mudik dan tidak ada libur untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini benar-benar kita dukung karena ini untuk kepentingan bersama, untuk keamanan kita bersama, sehingga kita nantinya bisa lebih fokus berpikir tentang hal-hal yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan kita hanya sekedar melakukan kegiatan dalam proses pengobatan. Karena yakinlah saudara-saudaraku yang ada di manapun berada,
mencegah itu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada kita harus mengobati. Sedia payung sebelum hujan itu jauh lebih aman daripada kemudian kita tidak menyiapkan mantol dan payung, kemudian tiba-tiba ada hujan badai yang harus kita lewati. Kalau dirasa pekerjaan itu sebagai bagian dari ibadah, saya yakin berat itu tidak dirasakan. Hanya saja kesadaran bahwa kita adalah makhluk biasa yang memiliki keterbatasan-keterbatasan itu harus senantiasa kita pahamkan ke diri kita masing-masing, sehingga mampu mengelola dan memanage dinamika operasional itu dengan baik dan proporsional, namun dengan tidak meninggalkan profesionalitas. Saya merasakan ada tambahan-tambahan beban kerja di masa pandemi, di bulan suci Ramadan, dan di situasi sekarang ada kebijakan tidak ada mudik lebaran. Ini resistensi yang terjadi itu bisa kita rasakan di lapangan. Jadi masyarakat ini sudah menganggap bahwa budaya itu adalah bagian dari hidup mereka. Memang kemudian kalau kita merujuk kepada sebuah penelitian untuk menciptakan sebuah budaya baru, itu membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. Ada yang menyampaikan 6-7 tahun. Kalau kita mau mengajarkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan intelektualitas, itu hanya butuh 6-7 bulan. Sehingga saya sangat memaklumi bahwa masyarakat tidak dengan mudah bisa menerima kebijakan tidak mudik lebaran. Tapi kembali lagi saya menyampaikan, ini menjadi tugas berat manakala dibebankan hanya di aparat penegak hukum saja, di pejabat birokrasi saja. Maka saya menggandeng seluruh stakeholder sampai dengan lini yang paling bawah, yaitu pilar-pilar tingkat desa, untuk mengoptimalkan kampung tangguh Semeru kita, khusus wilayah Pasuruan, posko PPKM mikro kita di wilayah Pasuruan yang terdiri dari 254 kampung tangguh dan 254 posko PPKM, lengkap dengan melibatkan potensi masyarakat dan organisasi kepemudaan yang ada di desanya, benar-benar menjadi langkah preventive strike yang aktual dan faktual di lapangan. Mereka saya ajak, saudara-saudara petugas 3 pilar, saya minta keikhlasannya untuk sama-sama mari kita lindungi keluarga tercinta kita dengan komitmen bersama dan moto bahwa disiplin terhadap protokol kesehatan di masa pandemi dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ada sebuah keniscayaan yang harus kita kerjakan bersama supaya pasca Idul Fitri kita tetap bisa landai untuk melakukan tahapan-tahapan penanganan COVID ke progres yang lebih baik menuju Indonesia bisa bebas dari COVID-19.